Alia duduk di tepi ranjang kamarnya, menatap layar ponsel dengan wajah masam. Jemarinya terus menggulir layar, melihat satu persatu unggahan teman-temannya di media sosial. Di sana, ia melihat Lani memamerkan sepatu baru yang harganya pasti lebih dari 1 juta rupiah. Lalu ada Vira yang sedang berfoto di kafe bergaya estetik dengan minuman berwarna cantik. Tidak ketinggalan, Dika, teman sekelasnya yang baru saja liburan ke Bali, mengunggah potret pantai berpasir putih dengan caption yang membuat iri. Alia mendengus kesal. Kenapa sih hidup aku gini-gini aja? Kayak nggak ada yang seru, gumamnya. Ia menutup ponselnya lalu merebahkan diri ke kasur. Padahal, jika dipikir-pikir, hidupnya tidak buruk sama sekali. Ia punya rumah yang nyaman, kamar sendiri, dan orang tua yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Uang jajan memang tidak berlebih, tapi cukup. Namun, bagi Alia, semua itu tidak terasa istimewa. Sejak masuk SMA, Alia semakin sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia merasa selalu kurang, tidak pernah puas. Lihat saja teman-temannya yang punya ponsel keluaran terbaru, sepatu bermerek, dan gaya hidup yang lebih, wah. Sementara dirinya hanya menggunakan barang yang menurutnya biasa-biasa saja. Ih, hidup orang kok kayaknya enak banget, ya. Aku pengin juga, batinnya. Perasaan iri itu membuatnya mudah mengeluh. Kadang ia bahkan merasa orang tuanya tidak mengerti dirinya. Sore itu, langit mendung sejak pulang sekolah. Alia berjalan kaki menuju rumah seperti biasa. Ia memang tidak jauh dari sekolah, jadi orang tuanya jarang menjemput. Namun, baru beberapa langkah dari gerbang sekolah, hujan turun deras. Butir-butir air menimpa tanah, jalanan, hingga wajah Alia. Ia panik karena tidak membawa payung. Dengan langkah tergesa, ia berlari mencari tempat berteduh. Di tepi jalan, ia melihat sebuah warung kecil dengan atap seng. Alia segera masuk dan duduk di kursi kayu yang agak goyah. Warung itu sederhana, bahkan ada bagian atap yang bocor, membuat air hujan menetes ke lantai tanah. Aduh, apes banget. Mana sendirian lagi, keluh Alia, mengibaskan rok seragamnya yang sedikit basah. Dari warung itu, Alia bisa melihat jalan raya yang ramai. Kendaraan berlalu lalang, beberapa pengendara mengenakan jas hujan, sementara sebagian lagi tetap melaju meski basah. Hujan semakin deras, menimbulkan suara gemericik di seng warung yang tua. Alia bersandar di kursi, mencoba menenangkan diri. Ia ingin segera pulang, tapi jelas tidak mungkin jika hujan belum reda. Saat sedang melamun, pandangan Alia tertuju pada seorang anak kecil. Usianya mungkin baru 9 atau 10 tahun. Tubuhnya mungil, rambutnya basah menempel di kening, dan bajunya kuyup diguyur hujan. Namun, anak itu tetap berkeliling sambil membawa nampan gorengan. Gorengannya, Kak, hangat, enak, serunya sambil tersenyum pada orang-orang yang lewat. Beberapa orang menolak dengan acuh, ada juga yang tidak menggubris sama sekali. Tapi anak itu tidak marah, tidak juga putus asa. Ia terus tersenyum, seolah yakin akan ada pembeli berikutnya. Alia memperhatikan dengan seksama. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana bisa anak sekecil itu masih sanggup tersenyum di tengah hujan deras, sambil menjajakan gorengan? Bukankah dingin, capek, dan menyebalkan? Tak jauh dari anak itu, Alia juga melihat seorang ibu muda dengan anak balitanya. Mereka berteduh di bawah atap boker di tepi jalan. Sang ibu berusaha menenangkan si kecil yang rewel. Dengan sabar, ia menutup anaknya dengan jaket tipis, meski dirinya sendiri basah kuyup. Pemandangan itu membuat Alia terdiam. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sebuah perasaan yang sulit ia jelaskan. Hujan masih turun deras, tapi hati Alia mulai terasa berbeda. Ia membandingkan dirinya dengan anak penjual gorengan tadi. Selama ini aku sering ngeluh, padahal aku nggak pernah harus jualan di tengah hujan kayak anak itu. Aku juga nggak pernah harus berteduh di atap bocor seperti ibu tadi, batinnya. Ia menunduk, merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini ia terlalu sibuk membandingkan diri dengan teman-temannya yang hidup serba mewah, hingga lupa bahwa banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih berat. Hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, Alia menyadari betapa beruntung dirinya. Ia punya rumah yang kokoh, kamar yang nyaman, orang tua yang menyayanginya,
dan kesempatan bersekolah tanpa harus memikirkan biaya sendiri. Semua itu ternyata bukan hal kecil, melainkan anugerah besar yang selama ini ia abaikan. Hujan yang awalnya membuatnya kesal, kini terasa seperti guru yang sedang menasihatinya. Seolah-olah setiap tetes air membawa pesan, lihat sekelilingmu, hargai apa yang kamu punya, dan belajarlah bersyukur. Alia menarik napas panjang. Aku bodoh banget, ya. Selalu lihat ke atas, tapi lupa bersyukur dengan apa yang ada. Ketika hujan mereda, Alia bangkit dari kursi kayu itu. Ia melangkah pulang dengan perasaan yang berbeda. Jalanan yang basah tidak lagi terasa menyebalkan. Suara gemericik air justru terdengar indah, seakan mengiringinya pulang dengan hati yang lebih ringan. Sampai di rumah, Alia langsung memeluk ibunya. "Ibu, makasih ya udah selalu ada buat Alia," ucapnya. Ibunya sempat terkejut, tapi kemudian tersenyum hangat sambil mengusap rambut putrinya. Malam itu, sebelum tidur, Alia mengambil buku catatannya. Ia menuliskan kalimat sederhana. "Hari ini aku belajar, kebahagiaan bukan soal punya apa yang orang lain miliki, tapi bagaimana aku bisa bersyukur atas apa yang sudah ada." Sejak hari itu, Alia tidak lagi mudah iri pada teman-temannya. Ia memang masih ingin punya barang-barang bagus atau pengalaman seru, tapi ia tidak lagi merasa hidupnya kosong tanpa itu. Ia belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, canda dengan sahabatnya, makan bersama keluarga, bahkan sekadar menikmati hujan dari jendela kamarnya. Dan Alia tahu, hujan sore itu akan selalu ia kenang. Bukan karena ia kehujanan, tapi karena hujan itulah yang mengajarkannya arti syukur. Tamat.